pertanyaan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pertama kali saya ingin mengucapkan selamat, saudara sudah bisa menyelesaikan proposal ini. Artinya sebentar lagi saudara akan segera menjadi sarjana hukum. Amin. Ya. Amin. Saya persilakan saudara untuk mempresentasikan dengan waktu yang sudah tersedia, untuk kemudian nanti bisa saya tanyakan atau saya berikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proposal saudara. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya susun, yaitu berjudul dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru terhadap model pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan. Nah, dalam proposal ini saya mengangkat masalah yaitu di Indonesia sendiri, selain model pembagian waris berdasarkan Islam, tentu sudah banyak berkembang di Indonesia, yaitu model pembagian waris berdasarkan adat, di mana dalam pembagian waris adat tersebut tentunya tidak sesuai, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam seperti halnya pembagian waris bagi rata atau dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masalah yang saya angkat ini, yaitu mengenai salah satu keluarga di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ini membahas atau membagi waris itu berdasarkan nilai jual tanah. Nah, kejadian ini bermula ketika setelah si pewaris ini meninggal. Setelah itu 1000 harinya, setelah selesai 1000 harinya, semua keluarganya atau ahli warisnya itu berkumpul di rumahnya atau di rumah almarhum tersebut. Nah, kemudian di rumah tersebut diadakanlah pembagian waris secara kekeluargaan, yaitu yang dihadiri oleh putra-putri dari almarhum atau pewaris. Nah, dalam pembagian waris tersebut dipimpin atau musyawarah tersebut dipimpin oleh putrinya atau anaknya yang pertama sebagai anak yang tertua, maka di situ dipimpin oleh putrinya tersebut. Nah, dalam pembagian waris tersebut anak pertama dari pewaris ini membaginya seperti hanya pada umumnya, yaitu yang berkembang pada masyarakat umumnya, masyarakat Jawa atau masyarakat yang masih menganut sistem kepercayaan turun-temurun, itu dibagi secara rata dengan tujuan biar semuanya dapatnya sama, agar nantinya tidak ada seperti halnya iri satu sama lain karena bagiannya beda. Nah, akan tetapi di tengah-tengah rapat tersebut, setelah disampaikan pembagian waris yang sama rata itu tadi, salah satu ahli waris dari atau adiknya yang kedua itu tidak menyetujui model pembagian waris tersebut. Karena kenapa? Lebih menghendaki untuk berdasarkan nilai jual tanah. Nah, nilai jual tanah di sini yang dimaksudkan adalah karena posisi masing-masing ahli waris itu rumahnya berbeda-beda. Ada yang rumahnya itu berada di pinggir jalan pas atau pinggir jalan raya, ada yang agak masuk. Nah, si ahli waris yang nomor 2 ini menimbang bahwasannya jika nilai jual tanah yang berada di pinggir jalan raya itu pasti akan lebih mahal daripada yang ada di dalam. Dan tentunya nanti kalau dibuat semacam usaha itu akan jauh lebih ramai karena posisinya lebih strategis daripada yang di dalam. Akhirnya ahli waris yang kedua ini menghendaki agar nantinya itu dibagi berdasarkan nilai jual tanah dari masing-masing tempat tinggal ahli waris tersebut. Nah, akhirnya pendapat tersebut memicu untuk ahli waris lainnya yang rumahnya berada di dalam ini juga ikut atau menyetujui pendapat tersebut. Sehingga pada akhirnya maka dibuatlah keputusan lagi untuk dibagi berdasarkan sebelumnya dihitung dulu, nanti yang sekiranya rumahnya di dalam itu akan mendapatkan tambahan sebagai ganti nanti nominalnya itu. Nah, kemudian yang menarik saya di sini karena jika dilihat dari ketentuan pembagian waris yang secara umumnya biasanya itu dilihat dari kondisi perekonomian atau keadaan dari ahli waris itu tersendiri. Akan tetapi di sini tidak menimbang
mempertimbangkan itu tidak melihat dari faktor entah itu dalam Al-Quran 2:1 ataupun bahkan berdasarkan keadaan ekonomi. Tapi hanya difokuskan pada nilai jual tanah itu tadi. Dan bahkan ahli warisnya itu juga termasuk orang-orang yang mapan-mapan semua gitu, dari segi ekonomi. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengambil masalah ini dan mengambil pendapat dari ulama atau ulama setempat, yaitu lebih tepatnya Nahdlatul Ulama kecamatan, karena di daerah saya meskipun kurang tahu secara umumnya, tapi banyak kan masyarakat di kecamatan kan, khususnya desa Trikatan ini lebih condong ke NU. Nah, itu saya lihat seperti kegiatan kesehariannya juga tahlilannya juga ada Jumatan itu khutbahnya juga seperti yang ditontonkan NU, maka di sini saya mengambil pendapat tokoh ulama NU. Nah, dari situ saya menarik rumusan masalah, itu yang pertama tentang bagaimana cara pembagian harta waris berdasarkan nilai jual tanah itu tadi. Terus yang kedua itu bagaimana tokoh nama NU itu memandang atau menyikapi suatu permasalahan tentang model pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah tersebut. Nah, kemudian untuk penelitian terdahulu ini, sejauh saya mencari itu yang relevan, artinya yang sama-sama membahas penaksiran harga tanah atau nilai harta sebelum dibagikan itu hanya ada 2. Tapi di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu, yang mana 3-nya ini lebih condong ke relevan sama-sama membahas waris berdasarkan adat atau musyawarah kekeluargaan. Nah, yang kedua ini yang menentukan harga harta sebelum dibagi itu ada skripsi dari Taqwallah, yaitu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu judulnya adalah pengaruh sistem penentuan nilai harta warisan dalam pembagian warisan atas tanah dan bangunan di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, di sini yang difokuskan adalah, jadi sebelum dibagi itu tanah dan bangunan yang jadi harta warisan itu ditaksir dulu harganya berapa, dan itu melibatkan pengacara. Sehingga kendalanya di skripsi ini itu yang menarik diangkat oleh Taqwallah ini adalah karena harus melibatkan pengacara itu tadi, sehingga kadang dari segi biaya juga tidak mampu sampai akhirnya terbengkalai. Sedangkan penelitian saya itu lebih fokusnya ke penentuan nilai jual tanah itu tadi untuk kemudian dijadikan standarisasi jikalau memang meminta untuk tambahan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah skripsi dari Yusbian ini. Perhatikan waktunya, Mas, ya. Oke. Yang ketika ada skripsi dari Megawati ini lebih condong objeknya ini adalah tanah perkebunan. Untuk metode penelitiannya saya memakai penelitian empiris, karena penelitian ini saya langsung terjun ke lapangan atau ke masyarakat, yaitu di Desa Srikaton, Kecamatan Nganten, Kabupaten Tulungagung, dengan narasumbernya yaitu para pengurus dari tokoh NU kecamatan itu sendiri. Ada Kiai Haji Miftah Mahmud selaku Kiai Suriah Nahdlatul Ulama, terus Kiai Mastur Yusuf selaku Kekuatan Fidyah, dan Kiai Ahmad Mutawawi selaku Khatib Suriah. Sampun. Baik, terima kasih Saudara Edi ya. Saya ingin menunjukkan proposal saudara di share screen ya, agar kita bisa melihat bersama terhadap ini. Sampai sudah bisa lihat ini ya? Oke, sampun. Ini bisa proposal sampean benar ya? Oke. Baik. Saya sekali lagi ingin menyarankan kepada semua anak yang ingin melakukan ujian proposal, disuruh atau tidak disuruh, itu dicek dulu melalui Turnitin ya, sehingga sampean tahu bahwa proposal sampean itu sama dengan punyanya siapa, nanti bisa dicek. Itu yang pertama. Yang kedua,
di dalam melakukan penelitian, saudara harus tahu apa sesungguhnya yang ingin sampean teliti, sehingga metode yang digunakan itu bisa pas. Coba saya tanya sekarang, sampean ini sesungguhnya sedang melakukan apa? Penelitian tentang apa? Tentang pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah itu tadi, Ustaz. Enggak, yang menjadi fokus utama sesungguhnya apa? Hukumnya, Ustaz, apakah itu boleh, misalkan boleh, nanti dasarnya itu Nah, apa, sekarang Ustaz? Agar tidak pertanyaannya boleh atau tidak boleh itu di mana? dari itu tadi, berdasarkan nilai jual tanah yang Di tidak dalam pertanyaan sampean ada enggak? yang di rumusan permasalahan, kan, Ustaz? Ada. Belum ada, hanya di bagian tata cara pembagian dan itu di pandangan tokoh ulama. Mungkin saya masukkan boleh tidaknya di pandangan tokoh ulama itu tadi, Ustaz. Nah, yang ingin sampean cari kan ini toh rumusan masalahnya. Oke. Lalu yang ingin sampean cari itu tentang hukumnya atau pandangan tokoh. Yang dari pandangan tokoh ulama itu tadi, saya ingin mencari kebolehannya atau tidaknya gitu, Ustaz. Gitu. Kalau begitu pertanyaan yang betul gimana bunyinya? Bagaimanakah hukum dari model pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah tersebut berdasarkan pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantrung, gitu. Ya, jadi kalau memang ada hukumnya harus dimunculkan di situ pertanyaan hukumnya. Oke. Bagaimanakah hukum model pembagian harta waris berdasarkan nilai jual tanah waris menurut ulama Nahdlatul Ulama di desa atau di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Begitu bunyinya yang betul ya. Oke, Ustaz. Baik, hukum apa yang ingin sampean cari? Hukumnya apa? Sebenarnya saya pengennya sih tidak Jangan serta-merta diperbuat. Jangan pinginnya. Yang ditulis di sini nih loh. Yang ditulis di sini ini apa? Yang ditulis di sini apa yang ingin sampean cari? Hukum apa? Hukum kebolehannya, Ustaz. Bunda, yang ingin sampean cari itu model pembagian. Oke. Model. Oke. Apa yang disebut dengan model? Model itu seperti kayak cara gitu, Ustaz. Cara atau model? Beda loh. Cara dan model itu beda loh. Model itu seperti kayak gaya dalam membagi warisnya gitu. Gaya atau model? Beda itu. Gaya, cara, model itu beda di dalam fakta hukumnya nanti. Oke. Mana yang ingin sampean cari? Tata cara pembagian harta waris. Berarti cara pembagian harta waris. Oke. Berdasarkan terhadap nilai jual. Oke. Yang sampean cari hukumnya cara berarti. Oke. Hukum tentang cara. Cara pembagian. Oke, hukum terhadap tata cara tersebut itu seperti apa? Prosedur berarti yang ingin sampean cari. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada hukum tentang prosedur di dalam pembagian waris? Hukum terkait prosedur sejauh ini belum menemukan sih, Ustaz. Yang saya tahu hanya misalkan sama-sama sepakat asal tidak menimbulkan pertikaian dan konflik itu. Loh, itu azas. Okay. Loh, itu azas hukum. Okay. Sampean kayaknya kok perlu belajar lagi itu. Itu azas hukum namanya. Kalau selama tidak terjadi konflik, selama ada keadilan, itu kan azas hukum, bukan tata cara. Yang mana yang ingin sampean cari? Tata cara hukum
atau azas hukum? Dari segi azas hukumnya, Loh, kalau sampean meneliti tentang teori azas hukum, itu lain lagi. Bukan bagaimana hukum. Hukum tata cara itu kalau di dalam sholat misalnya mulai dari rukun Allahu Akbar ya kan, lalu baca apa, lalu setelah itu melakukan apa, itu tata cara namanya. Nah, yang sampean cari itu adalah tata cara. Tata cara. Ini tata cara. Lalu saya tanya, ada enggak hukum tentang tata cara pembagian harta waris? Pernah belajar fikih mawaris enggak? Kalau dalam fikih mawaris biasanya itu tata cara pembagiannya berdasarkan 2:1 itu untuk misalkan Hak atau tata cara? Tata cara. Yang dibagi itu hak atau tata cara? Yang dibagi adalah haknya itu, hak harta warisannya itu. Hak harta warisan, ya kan? Sehingga ada ashabul furud, adalah orang-orang yang pasti mendapatkan dan wajib memperoleh, ya kan? Ada yang tidak memperoleh, ada yang memperoleh berdasarkan terhadap sisa-sisa atau yang disebut dengan asoda. Itu kan pembagian, bukan tata cara, ya kan? Nah, sekarang coba sampean tunjukkan kepada saya tentang fikih tata cara waris. Fikih tata cara waris, misalkan seseorang meninggalkan harta sekian. Nah, dengan ahli waris. Enggak, itu bukan tata cara. Itu sistem pembagian itu, sistem itu. Kalau tata cara itu misalnya begini, kalau ada harta, maka harta itu diatur berdasarkan terhadap harga jual. Ada enggak fikihnya yang begitu? Kalau setahu saya belum ada. Nah, benar enggak? Boleh enggak sampean meneliti tentang sesuatu yang belum ada di dalam fikihnya? Lalu nanti yang sampean tanya apa? Coba tunjukkan kepada saya, sampean share kepada saya. Ini saya stop dulu ya. Ini saya stop. Saya persilakan saudara tunjukkan kepada saya panduan interviewnya. Saya ingin tahu panduan interviewnya seperti apa. Sebentar Ustaz, ini pakai laptop teman saya, jadi untuk panduan interviewnya ada di WA HP saya gitu Ustaz. Nah, bisa dikirim ke WA. Nanti akan saya tunjukkan. Silakan dikirim ke WA grup ya. Itu yang satu. Karena dari situlah nanti kita bisa tahu fakta yang ingin sampean cari itu sesungguhnya tentang tata cara pembagian waris atau tentang sistem pembagian waris yang mana memiliki hak apa dan berapa. Satu. Yang kedua, atau yang sampean ingin teliti itu adalah asas hukum. Keadilannya, kemudian tentang bagaimana terjadi kerukunan, itu kan asas hukum berarti. Selama semua orang merasa cukup dan merasa menerima terhadap itu artinya sudah memenuhi asas hukum, kan begitu. Yang ingin sampean teliti itu sesungguhnya apa? Asas hukum atau hukum pembagian atau hukum tata cara pembagian. Atau model seperti yang ditanyakan di dalam skripsinya itu.
Enggak, sampean kan belum jelas itu yang ingin dicari sesungguhnya apa sih, fakta hukum apa yang ingin sampean cari dan ingin sampean tanyakan kepada ulama-ulama itu. Itu kan harus jelas itu. Apa yang ingin sampean cari? Terhadap itu Ustaz, jikalau dibagi berdasarkan kerukunan itu tadi kan tadi juga dalam pembagian itu juga Nah, fakta hukumnya tadi kan ada dua, Mas Edi. Kalau saya lihat ya, ada dua fakta hukum. Yang pertama adalah ada fakta hukum pembagian waris berdasarkan terhadap kesamarataan laki-laki maupun perempuan. Itu kan fakta hukum, ya kan? Yang kedua, ada permintaan yang di dalam fakta hukum yang sampean ceritakan tadi. Itu sampean pernah belajar fakta hukum enggak? Pernah, tapi lupa karena jarang dibaca, Ustaz. Mau akan meneliti kok jarang dibaca, itu harus dibaca dulu. Ada fakta hukum yang satunya lagi tentang protes di mana dia tidak mau menerima karena merasa tidak adil, kan begitu toh. Mengapa merasa tidak adil? Karena harga jual berdasarkan terhadap posisi itu tidak sama, kan begitu. Kalau memang mau disamaratakan mestinya didasarkan terhadap harga jual. Karena posisi rumah masing-masing itu berbasis kepada harga jualnya tidak sama. Kalau hanya dibagi-bagi saja, maka harga jual itu nanti mengakibatkan ketidakadilan. Rumah yang di desa dengan rumah yang di kota, sekalipun ukuran rumahnya sama, harganya pasti beda, kan begitu. Oleh sebab itulah maka dia menuntut untuk berbasis kepada harga. Nah, lalu kamu ingin menanyakan kepada ulama, apa yang ingin kamu tanyakan? Yang saya ingin tanyakan terkait pembagian harta waris didasarkan nilai jual beli itu kira-kira seperti apa gitu, boleh atau tidak jika dalam Islamnya gitu. Udah, berarti sekarang sampean fokus kepada pembagian harta waris berbasis kepada harga jual. Ya kan? Udah, berarti yang kamu cari itu. Pembagian harta waris berdasarkan terhadap, itu judulnya itu Mas. Berdasarkan terhadap harga jual, titik, ya kan? Udah, nanti caranya adalah yang pertama sampean tanya, apa teori fikih tentang pembagian harta berbasis kepada harga jual? Berarti nanti kamu cari di dalam teori-teori fikihnya itu. Menurut siapa, menurut siapa. Nah, yang kedua, bagaimana pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tentang pembagian warisan berdasarkan terhadap harga jual. Yang pertama harus sampean pahami adalah fakta hukum tidak menjadi masalah bagi sampean. Yang menjadi masalah sampean itu adalah bagaimana pandangan ulamanya, kan begitu maunya itu kan. Berarti penelitian sampean adalah penelitian pemikiran namanya itu. Penelitian pemikiran hukum namanya. Metode yang harus sampean gunakan sebaiknya menggunakan metode yang berbasis kepada studi pandangan hukum. Metode pandangan hukum.
Sampean melalui interview. Caranya begini caranya. Sampean siapkan deskripsi fakta hukum, ya, yang sampean ceritakan tadi itu. Ada fakta seperti begini, 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 begini. Lalu terjadi begini, 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 begini. Lalu sampean ajukan kepada Nahdlatul Ulama. Saran saya, jangan kepada kiai-kiainya, tetapi dimasukkan di dalam forum Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru. Lalu nanti sampean lihat bagaimanakah pandangan ulama-ulama yang hadir ketika itu di dalam forum Bahsul Masail. Sampean observasi, sampean catat, lalu nanti sampean tanya di interview, ya kan? Artinya apa? Sampean itu melakukan, mengumpulkan atau mengajukan kepada forum Bahsul Masail Nahdlatul Ulama untuk membahas ini. Bisa enggak? Insya Allah nanti kalau misalkan pas ada jadwalnya saya tanyakan ke Anda. Okay. Loh, harus diusahakan karena itu memang metodenya. Okay. Nanti di dalam ini sampean kan melakukan penelitian nih. Sampean mengajukan forum yang memang dalam rangka untuk menjawab pertanyaan sampean tentang fakta hukum tadi itu. Agar sampean bisa menemukan di mana sih marojik yang bisa digunakan oleh Bahsul Masail tersebut. Lalu nanti dicatat kitab-kitab apa saja yang digunakan oleh mereka itu. Lalu dilihat dari hasil apa yang dilakukan oleh Bahsul Masail itulah kemudian nanti sampean analisis. Nah, analisis apa yang akan sampean gunakan untuk melihat pandangan itu bergantung kepada sampean. Bisa menggunakan discourse analysis, artinya discourse analysis itu sampean nanti menganalisisnya melihat kepada bagaimana wacana itu dikembangkan. Bagaimana berkembang. Bagaimana kemudian nanti fakta-fakta ketika sampean lihat para ulama itu melakukan pembahasan terhadap itu. Discourse apa yang berkembang ketika itu discourse namanya. Atau sampean menggunakan content analysis. Jadi analisis itu yang paling penting itu adalah theoretical analysis, bukan editing, bukan itu. Metode penelitian itu bukan bagaimana mengedit, itu mengedit data itu. Tetapi bagaimana data yang sudah sampean peroleh kemudian nanti sampean analisis itulah sesungguhnya yang lebih penting dibandingkan dari bagaimana kemudian sampean mengedit. Itu yang harus masuk di dalam metode penelitian begitu. Paham ya? Nah, sekarang kesimpulan sampean. Sampean akan tetap mempertahankan pertanyaan sampean di dalam proposal itu atau sampean akan mengubah? Mengubah seperti yang disarankan tadi nggih, tentang teori fikih apa gitu nggih. Seumpama diubah menurut saran Bapak tadi. Ya. Loh, bukan itu sesungguhnya yang menjadi yang menjadi fokus kita tadi itu adalah hasil diskusi kita menunjukkan bahwa sampean itu sesungguhnya adalah menginginkan itu, tetapi bahasanya beda kan begitu. Nah, saya arahkan agar bahasanya itu betul. Yang pertama, di dalam kajian teori itu sampean harus bisa menemukan pandangan-pandangan fuqaha tentang sistem pembagian waris. Satu. Kenapa? Ada dua fakta hukum yang sampean cari di situ. Yang pertama tadi adalah fakta hukum yang warisnya dibagi rata, ya kan? Jadi sampean nanti di situ menanyakan tentang bagaimana pandangan fikih tentang pembagian harta waris secara rata. Fikihnya nanti sampean pilih. Kalau memang Nahdlatul Ulama berarti Syafi'i atau Syafi'iyah, kan begitu kan? Nanti sampean cari di situ. Yang kedua, ada fakta hukum bahwa pembagian waris tidak berbasis kepada
barang, tetapi harga barang, kan begitu toh? Nggih. Bukan rumahnya ada 7 lalu dibagi 7, bukan begitu kan? Nggih. Tetapi masing-masing rumah dihargai lebih dulu, baru setelah itu nanti diwaris secara rata, kan begitu? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan fikih, bagaimana pandangan fuqaha Syafi'iyah tentang pembagian warisan berdasarkan terhadap harga barang. Itu bagus itu. Paham enggak? Oke. Menurut saya sampai di situ saja sampai sudah bisa menjawab, itu sudah bagus. Enggak usah ke Nahdlatul Ulama. Enggak usah ke Basul Masail. Artinya kajiannya sampai sudah cukup berhenti kepada kajian teori. Kajian kepustakaan. Metode yang sampean gunakan cukup metode kepustakaan. Sampean mencari hukum fuqaha dari kalangan Syafi'iyah tentang dua hal tadi itu. Dua fakta hukum tadi itu. Fakta pembagian warisan secara rata. Yang kedua, fakta pembagian warisan berdasarkan terhadap harga barang. Misalnya, ada 3 keris, tetapi keris yang satu itu mahal, keris yang satunya itu murah. Kalau saya memperoleh yang murah, tentu tidak adil, kan begitu. Oleh sebab itu harus dibagi berdasarkan terhadap harga. Nah, bagaimana sih pandangan fuqaha tentang itu? Ada enggak? Nah, itu yang sampean cari. Itu saja sudah rumit. Enggak usah Nahdlatul Ulamaan sudah. Kalau sampean masih mau, nanti sampean kan sudah menemukan nih fakta ini nih, ya kan? Fakta hukum dengan pandangan ini. Lalu setelah itu sampean bawa kepada forum Basul Masail. Sampean observasi di situ. Sampean lihat bagaimana pandangan ulama tentang dua fakta hukum tadi itu. Lalu nanti sampean bandingkan antara yang sudah sampean temukan di dalam teori dengan fakta hukum yang dipahami oleh ulama di dalam Basul Masail itu dibanding. Gitu. Lalu sampean analisis. Itu tesis itu. Terlalu rumit bagi sampean menurut saya. Skripsi saja, enggak usah tesis. Ini skripsi atau tesis? Skripsi, Ustaz. Ya sudah, kalau begitu enggak harus dua. Mengapa? Satu saja. Kajian literatur saja tentang analisis sampean mengenai fakta hukum pembagian warisan, tetapi dua masalahnya tadi itu. Yang pertama, bagaimana pandangan fuqaha Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mazhab Syafi'iyah tentang pembagian harta waris secara merata. Satu. Yang kedua, bagaimana menurut pandangan fuqaha mazhab Syafi'iyah tentang pembagian harta waris berbasis kepada harga. Bukan berbasis kepada barang. Berarti nanti sampean di situ itu adalah membahas tentang hukum waris. Gitu. Paham ya? Oke, insyaallah. Masih ingin langsung terus ke Nahdlatul Ulama? Pengennya sih gitu, Ustaz. Oh ya enggak apa-apa, silakan aja. Tetapi itu akan rumit bagi sampean. Mengerjakan apa yang pertama tadi itu saja sesungguhnya 3 bulan belum tentu selesai. Kalau menurut saya, mengapa harus sulit-sulit? Tesisnya saja nanti sampean, apa yang sudah sampean temukan di dalam skripsi itu, sampean lanjutkan, bandingkan antara NU dengan Muhammadiyah, misalnya. Itu tesis. Untuk tesis. Akan nikah atau akan kuliah? Lihat-lihat nanti, kerja dulu. Oh, kerja dulu. Enggak kuliah dulu.
nanti kalau sudah kerja kan sudah punya biaya sendiri, mungkin mau lanjut kuliah gitu. Oh iya, tapi sebaiknya sesungguhnya kuliah dulu sambil kerja. Pak Oh, Undang dulu juga kuliah dulu sambil kerja. oh, Kerja dulu nggak apa-apa, nggih, nanti dapat nggih, beasiswa ya kan. Jangan hmm, berhenti kuliah, kuliah dulu aja. nggih, Kalau nggih, nggih, berhenti kuliah nanti sampean tidak akan bisa melanjutkan gitu. nggih, Baik, itu beberapa saran saya, Mas. Kalau sampean kemudian nggih, masih ingin melanjutkan kepada Nahdlatul Ulama, sampean konsultasikan kepada pembimbing. oh, Menurut Pak nggih, nggih, Fauzan, masalah yang satu itu saja sudah cukup, Pak, ini gitu. Pembimbingnya siapa? Pak Abdul Aziz. Ya, nanti sampean konsultasikan. Menurut Pak Fauzan, ini sudah cukup ini, Pak. Gitu. Nggih, Nggak usah terlalu daki-daki. Yang penting skripsinya segera selesai dalam 3 bulan, lalu ujian, lalu sarjana, lalu nikah. nggih, Ustaz. Nggih, amin. Iya, kan sudah punya pacar sama ya. Masih tetap yang itu. Dalam Masih tetap yang dulu itu. yang dulu sinten, Ustaz? Baik, saya kira itu kita akhiri Nggih, dengan doa. nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Terima Silakan kasih, sampean Ustaz. Ya Allah. lanjutkan bagaimana keputusan sampean nanti disampaikan di Nggih, forum WA itu. Sampean konsultasikan dengan Gus Aziz ya. Lalu hasil nggih, konsultasinya nanti sampaikan kepada saya di dalam forum itu ya. nggih, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.